Shalom Bapak Ibu Saudari, sebelum kita memulai ibadah, kita akan mendengarkan khotbah. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan di dalam anaknya Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya mengurapi, membimbing, menyertai jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya menyapa Bapak Ibu semuanya di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita kembali lagi ibadah online di hari Minggu. Seperti biasa, kita masih melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Mari kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan melalui pujian penyembahan kita, dan kita memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi tidaklah mengurangi bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita mengangkat satu pujian, penyembahan yang berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan dalam hidup kita yang senantiasa diberikan kepada kita hari lepas hari. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita angkat dari awal lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan
Mari kita menaikkan pujian kita lagi dengan satu pujian. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian lagi untuk menyembah Tuhan. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita, jadi jangan sesali keadaannya. Untuk semuanya ada waktunya. Sesali keadaannya.
Tuhan, bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Semua ada waktunya. Tetap percaya, mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita akan masuk di dalam doa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sampai saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kekuatan, memberikan kesehatan karena kasih dan pertolongan dari Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan membukakan pengertian kami, pikiran kami, hati kami, supaya kami dapat mengerti akan sabda. Terima kasih Bapa. Firman-Mu kami sambut di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah pada saat ini kita akan bersama-sama membuka dari kitab Galatia. Galatia 5 ayat yang pertama. Demikian sabda Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, pada bulan ini, yaitu bulan Agustus tahun 2021, kita akan merayakan kemerdekaan yang ke-76. Sudah cukup lama kita merdeka dari penjajahan bangsa lain, tetapi masih selalu diingat, bahkan dirayakan yang luar biasa. Ini membuktikan bahwa kemerdekaan itu sangat penting bagi umat manusia, sehingga dari anak kecil sampai orang tua semua mengingat. Bahkan setiap kampung, setiap kota itu selalu mengibarkan bendera. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada umatnya sangat-sangat penting
maka perlu kita ingat, perlu kita rayakan, dan jangan sampai kita lupakan. Kemerdekaan secara jasmani itu sudah dirayakan begitu luar biasa. Kita sebagai umat Allah, kemerdekaan rohani yang diperhamba, dibelenggu oleh dosa melalui penebusan Kristus di kayu salib di Bukit Golgota, itu sangat penting. Karena itu akan melahirkan keselamatan bagi umat manusia. Oleh sebab itu Rasul Paulus di dalam kitab Galati 5 ayat 1 yang mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Secara jasmani kita sudah merdeka dari penjajahan bangsa lain. Secara rohani kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Sudahkah kita benar-benar merdeka? Inilah yang menjadi suatu pertanyaan. Apa yang harus kita perbuat supaya kita sungguh-sungguh menikmati kemerdekaan atau hidup di dalam kemerdekaan? Yang pertama yang harus kita lakukan, berdirilah teguh. Kristus sudah membebaskan atau memerdekakan kita melalui pengorbanan di Bukit Golgota. Rasul Paulus mengingatkan kita agar kita dapat menjaga kemerdekaan yang telah diberikan kepada kita, yang sudah kita nikmati, yang sudah kita rasakan, yang sudah kita lakukan sampai saat ini. Rasul Paulus melihat pada umat Allah masih banyak yang diperhamba oleh dosa. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-34, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dosa akhirnya memperbudak atau memerintah umat Allah, memerintah manusia dan menguasai hidup manusia. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ini yang perlu kita camkan, kita ingat. Setiap manusia sudah diperbudak, diperhamba oleh dosa. Maka Rasul Paulus mengingatkan umat Allah, berdirilah teguh di dalam iman, supaya tidak mudah diperbudak atau diperintah, dikuasai oleh dosa lagi. Saudara-saudara, marilah kita tetap teguh di dalam iman, tetap percaya pada Tuhan Yesus, karena banyak sekali yang ingin menggoyahkan hidup orang-orang percaya. Firman Allah memperingatkan agar kita tetap teguh di dalam iman. Kondisi saat ini atau situasi saat ini mengombang-ambingkan iman kita kepada percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa bersekutu bersama-sama. Ini dapat melemahkan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Karena corona
tidak bisa kita lawan dengan kekuatan kita. Tidak bisa kita lawan dengan jasmani kita. Oleh sebab itu, kita lawan dengan keteguhan iman kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarpun kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa bersekutu, tapi marilah kita bersekutu secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Karena dengan kekuatan Allah, dengan kuasa Tuhan, dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, kita dapat melawan corona saat ini. Kalau kita berpikir, sampai kapankah keadaan kondisi sampai saat ini yang melemahkan ekonomi, melemahkan kehidupan manusia, menghambat, menghalang-halangi dalam kehidupan kita untuk percaya pada Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus ini mengingatkan kita berdiri dengan teguh di dalam iman. Berdiri teguh berarti kita punya keteguhan hati yang luar biasa. Saudara-saudara kasih Tuhan, jangan sampai kita digoyahkan oleh situasi, jangan sampai kita digoyahkan oleh keadaan, jangan sampai kita digoyahkan oleh virus corona ini. Kalau kita punya keteguhan hati yang sungguh-sungguh, virus corona tidak akan menghampiri kita. Percaya itu. Percaya itu. Sudah banyak kesaksian anak-anak Tuhan yang terkena virus corona, tapi dia mengalami kekuatan. Dia tidak akan melemah, justru dia sujud di hadapan Allah. Tuhan melepaskan mereka dan Tuhan mengasihi. Nah, saudara, firman Allah pada pagi hari ini juga mengingatkan kita semua, berdirilah teguh di dalam iman, di dalam percaya kita kepada Tuhan, supaya kita dapat melawan virus corona yang tidak bisa kita lawan dengan kekuatan kita. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai umat Allah jangan lupa bersekutu secara pribadi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan menolong, dan Tuhan melindungi dan membungkus kita dengan kuasa-Nya, sehingga virus corona akan tidak mampu untuk menembus iman kita. Saudara kasih Tuhan, marilah sekali lagi kita ingatkan, berdiri dengan teguh di dalam iman. Yang kedua, tetaplah di dalam firman Allah. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-8, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 dan 32 mengatakan demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengajar orang banyak tentang siapa dia sebenarnya, maka banyak orang yang percaya. Tuhan Yesus tidak hanya mendengar pengakuan mereka atau percaya kepada mereka, karena Tuhan Yesus tahu isi hati orang yang mendengarkan firman Allah. Tuhan melihat
Bukan hanya secara lahir saja, tapi dia sampai ke dalam lubuk hati mereka. Tetapi Tuhan Yesus juga melihat pengakuan secara keseluruhan dalam hidup mereka, pikiran mereka, angan-angan mereka, semua dilihat oleh Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kenapa Tuhan Yesus menekankan seperti ini? Jangan sampai kita sebagai umat Allah hanya mendengarkan firman Allah seperti apa yang sudah dialami oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dia mendengarkan ajaran Tuhan, dia mendengarkan firman Allah, tapi masih setengah-setengah imannya. Belum ada keteguhan hati, belum percaya secara penuh. Maka Tuhan berkata, "Kalau kamu benar-benar di dalam firman-Ku, adalah murid-Ku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi murid Tuhan Yesus merupakan hal yang sangat penting. Pertama-tama kali menjadi murid Tuhan. Maka Tuhan Yesus memanggil para murid-muridnya lebih dulu untuk diberikan pengertian. Menjadi murid Tuhan itu akan mengerti tentang kebenaran. Mengerti tentang kebenaran. Saudara-saudara kasih Tuhan, menjadi murid Tuhan itu akan mengerti tentang kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kalau kita ini sebagai umat Allah ingin merdeka, kita sebagai umat Allah secara rohani kita ingin merdeka, maka kita harus mengerti tentang kebenaran firman Allah. Ini merupakan suatu kunci. Setelah kita mengerti akan kebenaran firman Allah, kita harus jadi murid Tuhan lebih dulu. Karena murid Tuhan akan mengerti akan sabda Allah, akan mengerti firman Allah. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kebenaran-kebenaran yang akan memerdekakan kamu, karena kebenaran itu memberikan petunjuk, memberikan pengertian, memberikan jalan kebenaran. Karena firman Tuhan itu akan mengajar, mendidik, dan menunjukkan dosa-dosa kita, menunjukkan kebenaran yang harus kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia memerlukan kemerdekaan. Setiap orang memerlukan kemerdekaan, tapi tidak mengerti akan kebenaran. Maka kemerdekaan yang semu. Tapi kita sebagai umat Allah, marilah kita mengerti kebenaran-kebenaran yang diberikan Tuhan Yesus, sehingga kita akan merdeka dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara kasih Tuhan, setelah kita mengerti akan kebenaran, kita mendapat pengampunan dosa, sehingga kita tidak diperhamba oleh dosa. Dosa tidak akan memerintah hidup kita, dosa tidak akan menguasai hidup kita lagi, karena kita sudah mengerti akan kebenaran. Misalnya, mencuri itu dosa, maka manusia tidak mau mencuri lagi. Mencuri itu dosa. Berbohong itu dosa, maka manusia tidak akan berbohong. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mari
Setiap orang yang merindukan kemerdekaan, kita harus mengerti akan kebenaran. Saudara, kebenaran kita akan mendapat suatu keselamatan, damai sejahtera. Semuanya ini diperlukan oleh manusia, baik kemerdekaan, pengampunan dosa, mendapat keselamatan, mendapat damai sejahtera, itu diperlukan oleh umat Allah. Perlukan kita semua. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memperingati kemerdekaan di bulan ini, tahun 2021 ini, secara lahirnya, tapi kemerdekaan secara rohani yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini harus kita pegang teguh, harus tetap kita berdiri teguh di dalam iman, supaya kita benar-benar merasakan kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Saudara, kalau kita ingin sungguh-sungguh merdeka, tetaplah di dalam firman Allah. Tetaplah kita bersekutu dengan Tuhan. Karena persekutuan dengan Tuhan akan meneguhkan iman kita dan mengingatkan kita, membentengi hidup kita, dan kita akan mendapat kekuatan yang dari Tuhan. Ya, saya kira firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kiranya Tuhan terus menyertai. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa, kami ucapkan syukur dan terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami dapat merasakan kemerdekaan yang sungguh-sungguh yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini sangat mengingatkan kepada kami, supaya kami tetap berdiri teguh di dalam iman kami, percaya kami kepada Engkau. Demikian juga kita tetap teguh di dalam firman-Mu Bapa, supaya kami benar-benar merasakan kemerdekaan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, supaya boleh menerima kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, lebih-lebih saat ini menghadapi virus corona ini yang begitu ganas, yang tidak bisa kita lawan. Kita hanya bisa berseru kepada Tuhan Yesus, memohon kekuatan dan pertolongan dari Dia. Karena dengan kuasa Allah semuanya ini dapat kita lalui. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudari, kita akan ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Mari mempersiapkan roti dan cawan kita, agar kita dapat ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus yang mati bagi kita, orang berdosa, dan yang percaya diselamatkan dari penghubungan kekal. Dan kita menjadi anaknya, menjadi anggota tubuh Kristus di dalam Yesus Tuhan oleh kuasa Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudari, sebelum kita bersama-sama memakan roti dan meminum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami juga tadi sebelumnya sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sekarang kami ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tubuh dan darah Yesus yang menyatu dengan kami, mengingatkan kami kematian-Mu Tuhan di kayu salib, menebus segala dosa kami. Kami diselamatkan dari penghukuman kekal yang dulu jauh menjadi dekat, menjadi anak-anak Allah. Bapak Saudari, saya mengundang kita semua untuk berdoa saat teduh, mengingat kehidupan kita sepanjang hari-hari kemarin. Apakah kita sudah melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, mendukakan Roh Kudus? Mari kita datang kepadanya, mengaku dosa kita. Kita sebagai anak yang sudah diampuni, kita juga akan terus dipulihkan dan diampuni dosanya, kesalahan kita. Mari Bapak Ibu Saudari, bawa segala beban dan segala kesalahan kita di tangan pengasihannya. Maka Dia yang menyucikan kita dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya. Oh sucikan kami, ampuni kami. Darah Yesus menyucikan, percaya beriman bahwa Dia sanggup menyucikan, membersihkan kita. Haleluya, menjadi baru lagi. Haleluya, dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat roti kita yang melambangkan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita, sambil mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan kita, misi anggur yang melambangkan darah anak domba Allah yang dicurahkan, menyucikan dan menebus dosa kita, dan kita yang percaya diampuni dan diangkat menjadi anaknya. Demikianlah kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Engkau sudah menebus kami sekali untuk selama-lamanya, dan kami saat ini memperingati itu. Dan tubuh darah Yesus yang menyucikan kami menjadi anak-Mu, dan terus diperbarui, dikuduskan hingga kedatangan-Mu dalam segala kemuliaannya kelak. Haleluya, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik saudari, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Kita akan segera mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah tetap online sesuai dengan anjuran dari pemerintah bahwa PPKM tetap diperpanjang hingga 16 Agustus. Jadi kita tetap ibadah di rumah masing-masing, gereja tetap ditutup, dan jemaat bisa ikut beribadah secara online seperti ini. Yang kedua, kami sekali lagi seperti yang disampaikan pada firman Tuhan tadi, atas nama segenap jemaat dan pelayan GJKI Maguwarjo ikut turut berduka cita atas kepergian Ibu Samekto, Nyonya Suharti, kembali kepada pangkuan Bapa di surga dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudari, walaupun ini adalah saat duka dan sedih, terus berdoa untuk Pak Bowo, Mas Rogo, dan seluruh keluarganya diberi penghiburan dan kekuatan.
Puji Tuhan. Terus doakan untuk kesehatan Pak Paulus ya, walaupun sudah di rumah. Kami sekali lagi memohon untuk kami tidak menerima kunjungan ya, karena situasi COVID. Jadi terus doakan saja dari rumah. Kami menyadari ada kebaikan hati Bapak Ibu Saudari semua, tapi untuk kebaikan bersama ya, untuk tetap tidak datang ke rumah. Tolong doakan saja dari rumah. Itu permintaan dari keluarga. Lalu berikutnya Bapak Ibu Saudari terus berdoa untuk keluarga Pak Petrus, Bu Petrus ya, sudah lebih baik ya setelah isoman lebih dari 3 minggu, agar dipulihkan seperti sedia kala. Dan kita semua juga berdoakan untuk Pak Ijo ya, yang sempat terbaring sakit rumah sakit. Mari kiranya Tuhan menjamah, memulihkan. Kita terus doakan. Bapak Ibu Saudari, terus kita menjaga protokol kesehatan agar semua baik ya, agar kasus terpaparnya mulai menurun, dan ya sesuai kehendak Tuhan. Nanti kita melihat apa yang Tuhan mau kita pelajari dari semua yang terjadi ini. Anak-anak muda, sekali lagi ingat, kamu gak sendirian. Saya tahu bosan di rumah, tapi keluar harus pakai masker double. Jangan egois ya, jangan keluar pakai masker sembarangan. Ada orang tua di rumah dan adikmu mungkin yang kecil ya. Tolong anak-anak muda ingat itu untuk jaga prokes. Demikian pengumuman Bapak Saudara-saudari. Kita akan mengakhiri dalam doa, dan saya akan menutup dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah memuji muliakan namamu, kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Bapa, kami sekarang akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Tapi sebelumnya Tuhan, kami mohon agar Engkau terus Tuhan berdoa, kami terus berdoa Tuhan, memohon kekuatan bagi keluarga besar Pak Bowo Samketo yang sedang berduka, juga terutama Mas Rogo, agar terus diberi penghiburan dari Yang Maha Tinggi dan kekuatan yang baru setiap pagi. Ibu Bowo bersama Bu J, bersama Pak Wagiran sudah naik ke kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, dan menjelang zaman akhir nanti Tuhan bersama-sama kami dengan tubuh yang baru yang tidak bisa binasa. Kami memandangnya dengan penuh sukacita dengan iman. Saat itu akan terjadi. Haleluya. Bapak, kami terus berdoa untuk mereka yang lemah seperti Pak Polijo. Mari Engkau jamah dengan bilut darahmu, sembuh seperti sedia kala. Pak Petrus, Bu Petrus juga Engkau sempurnakan kesehatannya, sembuh seperti sedia kala. Pak Parjan, Bu Trikunanti, beri damai sejahtera dari Yang Maha Tinggi, dan namamu dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai, tapi kami yakin dan percaya Roh-Mu yang kudus beserta kami dimanapun kami berada, dimanapun kami duduk sekarang, ikut beribadah dan mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah sekarang saudara-saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan membawa damai sejahtera berkat melimpah dari Allah Bapa yang penuh kuasa di dalam anaknya Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, mengurapi, melindungi, memberkati kita dengan sepenuh kelimpahannya hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa.